LED LG 32 LN 5400 tipenya, dengan gejala kerusakan lampu power menyala, tidak ada suara dan tidak ada gambar. Ini informasi dari pemilik TV LED. Selanjutnya, setelah penutup LED ini dibuka semua, sekrupnya sudah dibuka, penutupnya sudah dibuka, maka kelihatanlah bagian dalam dari LED TV ini. Nah, ternyata ada dua modul yang besar di sini. Ada modul yang pertama ini yang ada soket antenanya, kemudian ada modul yang kedua ini. Nah, inilah modul power supply, karena ini berhubungan dengan kabel AC. Yang tadi waktu mengetes ini dihubungkan dengan tempatnya di sini. Nah, berarti ini adalah power boardnya. Nah, berarti ini adalah modul power supply-nya. Nah, sebagaimana gejala kerusakannya, tidak ada suara, tidak ada gambar. Sebenarnya bisa saja juga di sini, bisa juga di bagian powernya. Tapi yang pertama dulu bagian power dulu yang kita harus periksa dulu. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan modul power supply atau power boardnya. Ternyata, ya, biasanya kalau power supply akan diperiksa, yang pertama diperhatikan dulu adalah elektrolit kondensatornya dulu. Nah, ini elko-elko yang digunakan, ada elko yang besar ini sebagai filter untuk tegangan 250 voltnya sini. Kemudian ada elko-elko yang agak besar. Nah, kita perhatikan dulu elko-elkonya apakah masih dalam kondisi bagus atau tidak. Nah, ternyata di sini ada elko yang sudah mulai mengembang. Ini saya lihat ini sudah mulai mengembang. Kemudian kalau ini masih bagus, kelihatan tidak mengembang ini. Tapi ini kelihatan sudah mulai juga. Ini sudah mulai. Ini ciri-ciri elektrolit kondensator yang sudah kurang bagus. Nah, langkah pertama ketika kita menemukan elektrolit kondensator bermasalah, ganti dulu elko-elkonya ini, baru dites kembali. Nah, kalau cuma elko ini saja yang bermasalah, setelah diganti dan dites kembali, bisa saja TV-nya menjadi normal. Tapi ketika dipasang elko-elkonya masih belum bagus, maka kita lanjut mengukur tegangan keluaran di backlight-nya, mengukur tegangan keluaran yang digunakan untuk T-con. Jadi kalau ada yang tidak normal, baru diperiksa bagian mana lagi yang penyebab tidak adanya tegangan keluar di output power supply. Jadi saran ganti dulu elko-elkonya. Kan sebenarnya elko ini sangat penting sebagai filter komponen aktif yang ada di power supply ini. Nah, ketika elkonya kurang bagus, bisa saja menyebabkan nanti komponen aktifnya rusak kalau terlambat diganti. Jadi mudah-mudahan hanya elkonya saja yang bermasalah ini, sehingga tidak menyala, tidak ada suara dan tidak ada gambar yang terdengar pada TV LED ini. Artinya tegangan tidak stabil keluar yang digunakan oleh T-con ini menyebabkan tidak bekerjanya rangkaian ini. Tapi yang tegangannya itu sumbernya dari modul power board atau power supply ini. Baik, saya akan coba buka dan mengganti elko-nya. Saya coba buka dulu satu-satu, dan sebelum saya buka sekrupnya ini, saya buka dulu soket. Ini ada soket yang menghubungkan antara power board dengan modul yang lain. Ini kita pencet saja ini, baru kita buka. Ya, biasanya ini bagusnya bersamaan, pencet baru ditarik. Oke, jadi ini harus bagusnya bersamaan, ini ditarik. Kalau seperti tadi itu agak, kalau miring berarti dia tidak bisa ini. Jadi kita coba si bersamaan keluar. Oke, seperti itu modelnya supaya soketnya tidak rusak. Kemudian ini untuk backlight, ini pencet saja ini, kemudian tarik keluar. Nah, barulah saya akan buka baut
terpasang di power body. Nah, sekarang sekrupnya saya sudah buka semua bautnya, dan sekarang sudah kelihatan bagian bawah dari modul powerboard ini. Nah, kalau nanti kita perhatikan tadi yang mana yang mengembang, itu yang kita buka dulu. Baik, saya akan cabut dulu dua elko yang kurang bagus di sini. Ya, baik. Saya coba menggunakan solder dan membuka komponen yang komponen elko yang mengembang. Kemudian saya akan carikan penggantinya dan memasang yang baru. Baik, saya coba buka dulu. Jadi saya gunakan solder dan pengisap timah untuk membuka. Berarti yang ini ya. Coba dulu. Jadi gunakan atraktor dan solder, kemudian panaskan timahnya, kemudian kita coba buka komponennya yang bermasalah. Nah, saya coba. Nah, kalau masih keras begini berarti masih belum bersih. Kita coba. Ya, kita coba lagi apakah sudah bisa tercabut atau belum. Oke, sudah bisa tercabut. Nah, sekarang kita perhatikan. Wow, ternyata bukan cuma mengembang saja. Ini tadi mengembang dari atas, ternyata juga bagian bawahnya ini sudah ya kayak meledak. Kelihatan di sini. Ini ciri-ciri elko yang sudah rusak. Jadi sudah pasti elko ini rusak. Tapi penyebabnya apakah hanya elko ini yang menyebabkan sehingga tidak ada gambar dan suara, itu belum pasti. Yang jelas harus diganti, ini sudah pasti rusak. Nah, baik, saya akan carikan penggantinya dulu. Nah, kita perhatikan dulu nilainya. Nilainya ternyata 470 mikro. Sini ada 470 mikro 10 volt. Jadi 470 mikro 10 volt. Nah, ini bisa diganti dengan 470 10 volt kalau persis sama yang ada. Kalau tidak ada bisa diganti yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi tegangan kerjanya. Jadi bukan kapasitasnya yang lebih tinggi, tapi tegangan kerjanya. Jadi biasanya elko 10 volt susah didapatkan, misalnya yang ada 16 volt atau 25 volt itu boleh. Jadi boleh digantikan dengan 16 volt atau 25 volt. Yang penting kapasitansinya sama. Kapasitas elkonya sama, itu 470. Nah, saya coba carikan dulu pengganti. Nah, sekarang saya sudah dapat pengganti elko dengan nilai yang sama. Ini tadi yang rusak. Ini elko yang saya sudah dapat, ini nilainya 470, tapi tidak ada yang 10 volt, yang ada 25 volt. Jadi dia agak besar sedikit, tapi bisa menggantikan. Yang penting kapasitasnya sama. Ini sama. Jadi saya coba pasang dulu 470 mikro 25 volt. Nah, perhatikan dalam memasang elko, ini ada tandanya di sini, ada positif, kemudian ini yang hitam ini adalah negatif. Kemudian kalau di bodinya ini ada tanda negatif, yang ada negatif yang lurus, berarti kaki ini adalah negatif. Nah, kita akan pasang sesuaikan positif di positif, negatif di negatif. Nah, sekarang sudah masuk, tinggal saya solder. Saya solder dulu. Nah, ini karena elkonya sudah tidak panjang kakinya, jadi ya kita bantu dulu sedikit timah di sini supaya tidak jatuh. Ini kebetulan pendek kakinya. Nah, baru kita solder yang kaki sebelahnya. Ya, kemudian tambahkan timah lagi pada kaki yang tadi diberikan timah sementara. Berarti sudah selesai memasang elko yang nilainya tadinya 470
470 mikro 25 volt, pengganti dari 470 10 volt. Baik, nah sekarang satu lagi, saya coba buka lagi nih elko yang agak besar ini. Oke, saya coba buka dulu timahnya dengan menggunakan atraktor atau pengisap timah atau sodokan timah, dan dipanaskan. Ya, oke, saya coba lihat, oh sudah jatuh. Nah, ini tadi yang mengembang. Bagian bawahnya juga, wow, ini juga sudah parah juga, ini sudah pasti juga rusak. Ini sudah berkarat di kakinya, sudah mengembang seperti sudah pernah meledak. Nah, sekarang kita perhatikan nilainya. Kapasitasnya adalah 1500 mikrofarad, tegangan kerjanya juga 10 volt. Jadi bisa diganti dengan 1500 mikro, ini harus sama. Kemudian tegangannya boleh di atasnya, di atas dari aslinya ini. Karena logikanya ini, elko ini digunakan untuk memfilter arus dan tegangan pada tegangan yang kurang dari 10 volt. Itu logikanya. Berarti tegangan yang difilter elko ini sebenarnya tegangan kurang dari 10 volt. Jadi kalau kita gunakan elko yang kemampuannya bisa sampai 16 volt atau 25 volt, itu bisa. Itulah alasannya kenapa bisa kalau diganti yang di atasnya. Tapi jangan ganti yang di bawahnya. Nah, biasanya ada elko 6,3 volt, jangan gunakan 6,3 volt. Karena jangan sampai di bawah 10 volt itu 9 misalnya atau 8. Ya, kalau 6,3 volt tegangan yang kita gunakan untuk mengganti, itu bisa-bisa menyebabkan elko yang penggantinya itu meledak. Jadi saya coba carikan lagi elko yang sama kapasitansinya, tegangannya boleh kalau tidak ada 10 volt di atasnya. Ya, sekarang saya sudah dapat elko yang sama nilainya, tetapi tegangan kerjanya tidak ada yang 10 volt yang saya dapatkan. Yang saya dapatkan di sini adalah nilai kapasitasnya 1500 mikrofarad, kapasitansinya, tegangan kerjanya 16 volt. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa boleh diganti yang lebih dari tegangan kerja elko yang sebelumnya. Nah, cuma biasanya ini hati-hati juga, terlalu besar bedanya, karena makin besar tegangan elko biasanya juga makin besar bodinya. Tapi itu juga kapasitansinya juga berpengaruh. Sehingga bisa saja nanti kalau terlalu tinggi dibandingkan aslinya, ya bisa-bisa cover LED ini tidak bisa tertutup. Nah, biasa juga seperti itu juga perlu dipertimbangkan. Tapi kalau ini antara 10 dengan 16 tidak terlalu jauh beda, berarti bisalah digunakan untuk menggantikan. Baik, saya coba pasang pada posisi tadi ini. Jadi sama tadi memasang yang elko 470 mikro 25 volt, ada juga tandanya di sini positif, ada tanda negatif. Tanda positif ada, berarti positifnya elko ini kita pasang pas yang ada tanda positifnya. Berarti hitamnya ini yang negatif, ini tanda positifnya dipasang di sini. Ya, silakan masukkan di posisi yang benar. Kemudian kita coba solder. Nah, saya kasih timah sementara dulu di sini untuk merekatkan yang, karena ini juga pendek kakinya. Ya, setelah disolder salah satu kakinya, kita tambahkan timah lagi yang satu. Kemudian kita perbaiki posisinya, jangan sampai miring atau gimana. Bisa dikasih rapat. Oke. Nah, saya coba lihat lagi kembali. Nah, berarti sudah berhasil diganti dua buah elko yang kondisinya sudah rusak. Kalau dilihat dari bodinya sudah rusak, walaupun saya tidak ukur ini, sudah pasti juga dengan memperhatikan fisiknya sudah pasti rusak. Ya, mudah-mudahan hanya dua buah elektrolit kondensator ini yang rusak, belum merusak komponen-komponen aktif yang ada di power board ini, sehingga bisa saja dengan mengganti dua komponen ini, dites sebentar bisa saja bisa langsung bagus. Tapi kalau dites lantas masih belum, berarti masih ada komponen-komponen lain yang harus diperiksa dan harus diganti. Saya akan 1, 2, 3. Nah, selanjutnya saya coba pasang di tempatnya. Saya perhatikan sekali lagi
penyolderannya apakah sudah bagus, tidak terbalik. Oke, baik, saya coba pasang di tempatnya, kemudian kita coba tes. Jadi pasang sesuai dengan posisinya tadi waktu dibuka. Oke, posisinya seperti ini. Saya coba pasang skrupnya supaya tidak goyang ketika nanti akan dites. Ya, saya coba pasang saya dulu. Jadi kalau sebentar tidak normal ya kita buka lagi untuk periksa komponen-komponen yang lain. Jadi baru tahap pertama ini, pemeriksaan TV dengan gejala kerusakan, lampu power nyala. Jadi sebenarnya kalau lampu power nyala, power supply-nya itu masih dalam kondisi menghasilkan tegangan yang dapat menyalakan lampu power. Nah, jadi boleh dikatakan ada tegangan yang dihasilkan. Tapi elko ini yang merupakan penstabil tegangan, bisa saja tidak semua tegangan ada keluar, atau ada tegangan keluar tetapi tidak stabil. Nah, sekarang saya sudah pasang skrupnya, bautnya sudah kuat ini. Sekarang saya pasang dulu ini soket untuk ke backlight. Kemudian ini soket yang menuju ke tegangan ke T-com. Jadi bagian board untuk T-com-nya. Nah, sekarang saya coba pasang kabel AC-nya. Ya. Kemudian saya coba hubungkan dengan stok kontak. Coba hubungkan dengan stok kontak. Saya matikan lampunya. Jadi kalau TV ini bagus, maka ada cahaya nanti yang menyala di sini. Itu berarti backlight-nya sudah nyala. Tadi kan tidak ada nyala sama sekali. Dilihat dari depan tidak ada nyala. Kalau nanti dinyalakan lantas ada menyala di sini, berarti itu backlight-nya sudah berfungsi. Atau bisa juga kita nanti lihat dari bawah. Ini agak. Tapi tidak apa-apa, kita coba. Lihat dulu di bawah di sini, ternyata lampu power sudah nyala. Sama tadi. Tapi sekarang saya coba tekan tombol powernya. Di sini ada tombol power sesuai yang ada di boxnya. Ini ada tombol power. Saya coba tekan. Nah, ternyata alhamdulillahirobbilalamin. Ini berarti ada cahaya yang keluar. Tadi waktunya sebelum diganti elko-nya, kita tekan tombol power itu tidak ada nyala sama sekali. Nah, ini. Coba kita intip dari bawah. Apakah betul sudah nyala? Wow, sudah. Ini ada agak ini, kita coba kasih berdiri. Alhamdulillah, berarti ini sudah berhasil menyala. Tetapi ini tidak ada siaran yang diterima karena tidak ada antenanya. Jadi kita tidak memberikan antena sehingga tidak. Tapi biasanya ada juga. Saya coba kasih pindah saja channelnya. Apakah ada siaran yang diterima walaupun kabut? Oh, ternyata yang ada sudah ada ini, tapi karena ini belum ada antena yang dipasangkan. Nah, setelah dites dan sudah menyala TV LED yang sudah diganti dua buah elko-nya, nah berarti sudah pasti bahwa penyebab gejala kerusakan tadi tidak ada cahaya yang muncul di layar adalah dua buah elko ini yang sudah kondisinya sudah rusak. Dan setelah diganti, kemudian dites, TV LED ini berhasil bagus dan sudah ada cahayanya. Nah, saya kira demikian video cara memperbaiki TV LED 32 inci dengan tipe LN 32LN5400. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.